إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwan dan akhwat yang saya cintai dan saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul yang hak, yang telah diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk seluruh umat manusia. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Kenabian dan kerasulan beliau mempunyai bukti yang sangat banyak sekali, baik secara dalil-dalil naqliyah yang terambil dari Al-Quran dan Sunnah, maupun secara dalil-dalil akliyah dan dalil-dalil musyahadah yang dapat disaksikan, hissiyah yang dapat dirasakan. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi manusia untuk menolak, mengingkari kenabian dan kerasulan beliau. Mereka tidak mempunyai bukti walaupun sedikit kecuali tuduhan. Dengan melemparkan berbagai macam tuduhan yang tidak ada artinya dan tidak memudaratkan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rabbuna Jalla dzikruhu beberapa kali berfirman dalam kitabnya yang mulia, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan hai Muhammad kepada mereka yang mendustakanmu, yang mengingkari kenabian dan kerasulanmu, hatu burhanakum, berikanlah bukti akan kebenaran perkataan kalian. Mana buktinya? Mana burhannya? Mana hujjahnya? Mana dalilnya? In kuntum sadiqin. Jika memang kamu orang-orang yang benar,
Manusia tidak mempunyai burhan, tidak mempunyai hujjah. Jadi manusia yang kafir, yang menolak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak memiliki hujjah kecuali caci dan makian. Seperti yang dilakukan oleh seorang kafir zindiq yang bernama Salman Rushdie dengan kitab syaitannya yang ia mendapat wahyu dari syaitan. Tidak mempunyai hujjah sama sekali. Kecuali kesombongan seorang zindiq. Mana hujjahnya? Mana burhannya? Tidak ada. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bahkan dalam ayat yang lain, Allah Jalla wa'ala menantang mereka yang meragukan nubuwah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada beliau diturunkan Al-Quran, hudan linnas, hidayah bagi manusia. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu ragu, kamu masih berada di dalam keraguan, jadi tentang kebenaran ar-risalah, nubuwah, kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah sebuah surat yang sepertinya, yang semisal dengan Al-Quran, dan ajaklah penolong dan pembantu-pembantumu selain dari Allah jika memang kamu benar. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا, maka jika kamu tidak bisa mengerjakannya, melakukannya, dan selamanya kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Allah Jalla wa'ala mempergunakan huruf lan lil istiqbal untuk masa sekarang ketika turunnya ayat yang mulia itu, dan seterusnya kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Quran. Maka fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Peliharalah dirimu dari api, yaitu api neraka Jahannam yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang Allah telah sediakan untuk orang-orang kafirin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, di antara alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian beliau, salah satunya dari sekian banyak bukti dan hujjah dan dalil akan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau, salah satunya adalah apa yang beliau kabarkan kepada kita akan terjadi, pasti terjadi, pasti terjadi, tidak dapat tidak.
Karena apa? Ma kharaja minni illa haqqun. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, tidak keluar dariku sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya, melainkan kebenaran. Ma kharaja minni illa haqqun. Bahkan Rabbuna Jalla Thana'uhu telah menegaskan dalam kitabnya yang mulia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan ia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbicara dengan hawanya, hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya. Apa yang beliau ceritakan akan terjadi, apa yang beliau kabarkan akan terjadi, pasti terjadi, tidak dapat tidak. Dan telah terjadi sebagiannya, dan sedang berlangsung kejadiannya, dan akan terjadi, dan yang akan terjadi. Seperti kalau saya tertibkan, pertama, yang telah terjadi dan tidak berulang lagi kejadiannya. Yang kedua, yang telah terjadi dan berulang lagi kejadiannya. Yang ketiga, yang baru terjadi pada zaman kita sekarang ini. Yang keempat, yang akan terjadi nanti. Ini kesimpulan dari apa yang beliau katakan akan terjadi. Telah terjadi dan tidak berulang lagi. Kemudian terjadi lagi dan berulang lagi. Berulang lagi kejadiannya. Kemudian sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Dan yang terakhir, yang akan terjadi. Semua ini membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan beliau. Dan ini merupakan timbangan yang hak akan kebenaran dakwah beliau. Bahkan akan kebenaran dakwah atau manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan pembuktian akan kebenaran manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tentu saja keterangan ini harus didasari berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Dari hadis-hadis yang telah sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan timbangan. Saya ambil salah satu contohnya. Kaum Rafidah, Syiah, menurut keyakinan mereka, bahkan menjadi salah satu rukun iman. Di dalam din mereka, yaitu keimanan akan keimaman khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana Syiah mengatakan bahwa khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menyandarkan perkataan ini kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
tentunya secara dusta, dengan satu kebohongan yang maha besar. Timbangannya mana? Timbangannya apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam, setiap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan akan terjadi, pasti terjadi, tidak dapat tidak. Walaupun seluruh makhluk menghalanginya, pasti akan terjadi. Kalau betul, kalau benar, itu apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syiah mengatakan khalifah sesudah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin menurut syariat Islam, menurut ahlus sunnah wal jamaah. Apa kenyataannya? Apa yang terjadi? Apakah setelah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib langsung naik menjadi khalifah? Kenyataannya tidak. Beliau menjadi khalifah setelah 3 khalifah. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru beliau. 4 orang khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, seutama-utama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya. Nah, yang jadi khalifah sesudah Rasulullah SAW Abu Bakar as-Siddiq, as-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu. Kenapa tidak terjadi? Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menjadi khalifah? Karena memang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menceritakan, memberitakan, menetapkan khalifah sesudah beliau Ali bin Abi Thalib. Karena kalau betul itu sebagai sabda beliau, pasti akan terjadi, walaupun dihalangi oleh seluruh manusia, pasti Ali akan menjadi khalifah. Tidak dapat tidak. Apa yang beliau sabdakan akan terjadi, pasti terjadi. Syiah telah membuat riwayat-riwayat dusta yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib." Khalifah sesudahku Ali bin Abi Thalib. Kenyataannya tidak. Abu Bakar terlebih dahulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru Ali. Kenapa sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau itu betul sabda beliau, tidak terbukti? Bukankah ini ada jalan bagi manusia untuk meragukan kenabian dan kerasulan beliau? Apa yang beliau katakan, kenapa tidak terbukti? Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama kita. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala di muqaddimah kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fi Naqdi Kalam Syiah wal Qadariyah. Jalan-jalan sunnah dalam menghancurkan perkataan atau madhab Syiah dan Qadariyah. Oh, Syiah buatan kaum zindiq munafik. Karena apa yang beliau katakan akan terjadi, pasti terjadi. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali, Imam Tirmidzi. "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira.
Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan seterusnya. Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Terjadi tidak? Terjadi. Firqah demi firqah muncul. Diawali dengan firqah yang pertama dalam Islam, Al-Khawarij. Kemudian Syiah, Rafidah, dan seterusnya. Berselisih umat ini di dalam manhaj dan akidah, sikap dan cara beragama, sehingga mereka berfirqah-firqah menjadi 73 firqah. Mungkin saudara akan bertanya, ini sudah lebih dari 73. Di Indonesia ada berfirqah-firqah begitu banyak. Jangan salah paham. Para ulama telah membagi beberapa bagian firqah-firqah ini. Ada yang usulul firaq, dasar-dasar munculnya firqah atau biangnya atau ketuanya firqah. Dari para ketua ini bercabang, mereka beranak cucu. Yang kita kenal sekarang dengan firqah ini dan itu, aliran ini dan itu, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali. Bahwa apa yang Nabi SAW sabdakan akan terjadi, pasti terjadi. Beliau telah memberitahukan segala sesuatu yang telah, sedang, yang telah dan akan terjadi. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya saya bacakan. An Hudzaifah qala, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. Dari Hudzaifah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah, tidak beliau tinggalkan sesuatu pun atau sedikit pun juga di tempatnya itu. Jadi ketika beliau berkhutbah itu yang akan terjadi sampai hari kiamat, melainkan beliau menceritakannya kepada kami. Akan menghafalnya orang yang hafal dan akan melupakannya orang yang lupa. Orang yang hafal akan hafal, orang yang lupa akan melupakannya. Di antara yang menghafalnya adalah Hudzaifah Ibnul Yaman. Kata Hudzaifah, Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah. Beliau tidak tinggalkan sedikit pun juga yang akan terjadi, melainkan beliau ceritakan kepada kami. Ini hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Dalam hadis yang lain berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr." وصعد المنبر فخطبنا ثم حضرت الظهر فنزل فصلى. Berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab, Rasulullah SAW pernah salat mengimami kami, yakni salat fajar, salat subuh. Selesai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun lalu salat mengimami kami, itu salat zuhur. Thumma sa'ida al-minbara fa khatabana hatta hadarat al-'asr, thumma nazala fa shalla. Kemudian beliau naik mimbar lagi, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun lalu salat asar mengimami kami. ثم صعد المنبر فخطبنا حتى ضربت الشمس
فأخبرنا بما كان وبما هو كائن وأعلمنا أحفظنا. Kemudian beliau menaiki mimbar lagi, lalu beliau berkhutbah kepada kami sampai terbenam matahari, yakni datang waktu salat maghrib. Beliau telah menceritakan kepada kami apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Jadi beliau telah mengkabarkan kepada kami apa saja yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan orang yang paling mengetahui di antara kami ialah yang paling hafal di antara kami. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dari subuh sampai maghrib Rasulullah SAW berkhutbah kepada para sahabat, tidak turun kecuali untuk salat zuhur, asar. Selesai salat subuh, beliau berkhutbah sampai datang waktu zuhur. Kemudian beliau turun dari mimbarnya, lalu salat mengimami para sahabat. Selesai salat, beliau naik lagi ke atas mimbar, berkhutbah lagi sampai datang waktu asar. Kemudian beliau turun, lalu salat asar mengimami para sahabat. Selesai salat asar, beliau naik lagi ke atas mimbarnya. Kemudian beliau berkhutbah sampai datang waktu maghrib, sampai terbenam matahari dan masuk waktu salat maghrib. Kemudian beliau salat selesai. Dari subuh sampai maghrib. Beliau telah mengkabarkan kepada kami, kata Abu Zaid Amr bin Akhtab, apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan ini bertebaran di hadis-hadis beliau yang diriwayatkan oleh puluhan, ratusan, ribuan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Di antara apa yang beliau kabarkan akan terjadi dan telah terjadi, baik sebelum zaman kita maupun pada zaman kita pada zaman kita ini. Di antara adalah sabda-sabda beliau yang menjelaskan sesuatu yang akan terjadi dan terjadi benar. Maka dalam risalah atau kitab yang kecil ini, dan tentunya tidak mengumpulkan seluruh hadis yang datang dalam bab atau masalah ini, karena kalau dikumpulkan semua, misalnya kitab akan menjadi tebal dan mungkin berjilid-jilid. Tetapi maksud saya untuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bab atau masalah ini. Saya batasi pembicaraan hanya apa yang beliau kabarkan akan terjadi, telah terjadi, yang telah terjadi, baik sebelum zaman kita ini dan tidak berulang lagi kejadiannya, atau sebelum zaman kita dan berulang lagi kejadiannya, atau yang baru terjadi pada zaman kita ini. Bukan yang akan terjadi. Itu ada kitab tersendiri. Ya. Di antaranya. Oleh karena itu kitab ini saya beri judul telah datang zamannya apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertama, telah datang zamannya kaum muslimin belajar menuntut ilmu kepada ahli bid'ah. Majlis-majlis ahli bid'ah didatangi oleh kaum muslimin. Mereka duduk di majlis-majlis ahli bid'ah, mengambil ilmu dari mereka yang pada hakikatnya adalah kebodohan. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah ayyultamasul ilmu 'inda al-asagir." Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari kiamat, ayyul tamasal 'inda al-asagir. Dicarinya ilmu itu
dari orang-orang yang rendah, dari orang-orang yang kecil ilmunya. Al-Asagir ditafsirkan oleh yang meriwayatkan hadis yang mulia ini, yaitu Al-Imam Abdullah bin Mubarak, di antara yang meriwayatkan hadis ini di kitab zuhudnya. Al-Asagir yaitu ahlul bid'ah, para ahli bid'ah. Ini telah terjadi dan sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau katakan akan terjadi, telah terjadi dan sedang terjadi. Sekaligus hadis yang mulia ini merupakan peringatan yang sangat-sangat keras kepada setiap muslim akan bahaya dan kerusakannya bid'ah dan ahli bid'ah pada diri kaum muslimin. Hendaklah mereka menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya, menjauhi ahlul bid'ah sejauh-jauhnya, karena ini bukanlah ilmu. Dan peringatan bagi mereka agar tidak duduk, tidak mendengar perkataan ahlul bid'ah. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memperingati kita, awas, hati-hati dengan bid'ah. Soal datang pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, apakah orang yang melakukan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat, dia termasuk orang yang tercela atau bagaimana? Kalau kita melihat jawabnya, kalau kita melihat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW, orang yang melakukan salah satu tanda atau beberapa tanda dari tanda-tanda hari kiamat, apa yang beliau katakan akan terjadi, ada yang tercela dan ada yang terpuji, ada yang tercela dan ada yang terpuji, ada yang haram, ada yang tidak haram, tapi hilang keutamaan. Seperti beliau menceritakan bahwa nanti seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal. Ya, saya hanya memberi salam kepada antum yang saya kenal, itu kepada antum, itu kepada antum. Saya tidak memberi salam kepada kaum muslimin yang lain. Sebagai salah satu pelaku dari tanda-tanda hari kiamat. Dan perbuatan saya ini bukanlah haram, tetapi hilangnya sejumlah keutamaan yang telah disediakan oleh Islam. Bahwa orang muslim yang baik adalah yang memberi salam kepada orang yang dia kenal dan orang yang tidak dia kenal. Yang tidak dia kenal dari kalangan kaum muslimin. Maka salah satu kebaikan dari Islam, saya tidak mengerjakannya. Ya, dan lain-lain banyak sekali. Nah, mendatangi majlis-majlis ahlul bid'ah, duduk di majlis-majlis ahli bid'ah, salah satu pelaku yang tercela, salah satu perbuatan yang tercela, dan pelakunya tercela.
Soal, datang lagi pertanyaan. Siapakah ahli bid'ah itu? Apakah setiap muslim yang mengerjakan bid'ah dia ahli bid'ah? Atau lengkapnya pertanyaan itu, apa bid'ah itu? Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dan siapakah ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang mengerjakan bid'ah termasuk ahli bid'ah? Kapan seorang dikatakan sebagai ahli bid'ah? Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan atau muamalat terhadap ahli bid'ah. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana batasan-batasannya. Luas sekali. Kita batasi pembicaraan apa yang dimaksud dengan bid'ah. Bid'ah dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW artinya. Yang masuk dalam arti secara bahasa dan istilah secara syar'iyyah. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Awaslah kamu dari urusan atau perkara-perkara yang baru. Muhdats. Setiap perkara yang baru bid'ah. Rasulullah SAW langsung menjelaskan arti bid'ah secara syar'iyyah. Beliau melarang kita dari urusan perkara-perkara yang baru. Dalam hal apa? Dalam hal din, agama, peribadatan kepada Allah. Karena rangkaian dari sabda beliau ini sebelumnya, fa'alaikum bisunnati. Maka bid'ah terbatas dalam urusan din, agama, peribadatan kepada Allah. Tidak urusan duniawiyah yang berkembang berjalan sesuai dengan tingkat berpikir atau keilmuan manusia. Seperti dahulu kendaraannya kuda dan onta dan keledai. Sekarang kendaraan kita mobil, motor, kereta api, pesawat dan seterusnya. Kalaupun mau dikatakan bid'ah secara lugawiyah, secara bahasa, karena segala sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu bid'ah. Tetapi yang dimaksud ini dalam masalah din. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ini bid'ah. Berarti bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam din, agama. Baik itu merupakan keyakinan atau peribadatan, merupakan i'tiqad atau peribadatan yang dimasukkan orang ke dalam agama, kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama, kemudian dikerjakan dengan niat takarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah. Apa saja yang tidak ada keterangannya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kemudian dimasukkan orang dalam bagian agama, lalu diyakini, kemudian dikerjakan atau diamalkan dengan niat takarrub kepada Allah tabaraka wa taala, dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengharapkan pahala sekian dan sekian, padahal itu bukan bagian dari agama dan itu perkara yang muhdats, maka itulah bid'ah. Walaupun pelakunya bermaksud baik. Walaupun pelakunya niat baik dalam rangka taat kepada Allah. Tetapi melakukan amal taat kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita buat-buat. Ini bid'ah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW katakan, hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, man ahdatha, barang siapa yang mengadakan dalam urusan kami ini, ahdath, mengadakan hal yang baru yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW,
baik secara mujmal atau secara terperinci. Atau ada secara mujmal tetapi tidak ada secara terperinci. Saya ulang. Baik secara mujmal, garis besar, maupun secara terperinci. Atau secara terperinci saja, walaupun mujmalnya ada. Saya berikan dua buah contoh. Yang pertama, tidak ada secara mujmal garis besar dan tidak ada secara terperinci. Contohnya banyak sekali. Di antaranya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan nuzul Quran. Tidak ada keterangan baik secara garis besar maupun secara terperinci, kecuali berbaik sangka, kecuali berihtisan, menganggap baik perbuatan ini karena dalam rangka mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memuji, membesarkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sama sekali keterangan sandaran, baik secara garis besar maupun secara terperinci. Baik. Ini kaidah yang besar. Saya hanya menyampaikan. Pikirkan baik-baik. Renungkan. Tahan kemarahan, tahan emosi. Jangan marah dulu sebelum berpikir. Karena ini ilmu. Kalau dikatakan ada contohnya, ada keterangannya secara garis besar apa? Yaitu dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin, beliau dikatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari itu aku dilahirkan, pada hari itu pun diturunkan kepadaku Al-Quran. Lalu dia katakan, Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Berarti kita boleh memperingati hari kelahiran beliau. Ya subhanallah. Al-Muhajirin wal-Ansar yang Allah Azza wa Jalla katakan was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Yang Allah katakan dia telah redha, Allah telah redha kepada al-muhajirin wal-ansar, para sahabat semuanya, tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran yang paling aneh di alam semesta ini. Kalau betul tafsirannya seperti itu, tentu para sahabat lebih dahulu memperingati beliau. Karena tidak ada seorang pun juga, satu kaum, satu masyarakat yang sangat mentakzimkan, mengagungkan, membesarkan, memuliakan, meninggikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lebih dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu mereka mendapat keridhaan Allah dan kita belum mendapat keridhaan Allah kecuali kita mengikuti dengan cara yang baik. Mengikuti siapa? Walladzina was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, mengikuti mereka, domir mereka itu kata ganti mereka kembali kepada al-muhajirin wal ansar. Dalam hadis itu yang dijadikan contoh oleh para sahabat as-saum, puasa pada hari Senin. Ya? Tapi tidak ada secara garis besar, secara terperinci. Dan memang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin selama 4 abad, selama 3 abad. Contoh yang kedua,
Ada secara garis besar, tidak ada secara terperinci. Seperti zikir berjamaah. Saya memimpin zikir pada hari ini sekarang, misalnya. Saya mengucapkan lafaz-lafaz yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada tidak dalilnya? Ada. Ini yang dikatakan mempunyai dalil secara garis besar. Tetapi secara terperinci tidak ada. Lalu saya pimpin zikir. Mari saudara-saudara sekalian, kita berzikir bersama-sama dengan lafaz yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Saya hanya memiliki dalil secara garis besar yang terperinci, yaitu cara saya berzikir dan cara kita berzikir bersama-sama. Itu yang dikatakan dalil secara terperinci. Mana sering terjadi syubhat di kepala kaum muslimin. Sini punya dalil, ini punya dalil. Yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan sunnah. Mana yang benar? Akhirnya karena kita tidak terbiasa dididik secara ilmiah, jadi bingung. Udahlah, dua-duanya benar deh. Kesian. Maka itu dalil harus dudukkan pada tempatnya masing-masing. Ini yang ulama katakan dahulu bid'ah idhofiyah. Kalau terkait dengan satu sisi ada keterangannya. Lafaz-lafaz zikirnya, keutamaan tentang berzikir, ganjaran bagi mereka yang berzikir, penuh ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi dari sisi lain caranya, kaifiyahnya, sifatnya, bilangannya, jumlahnya, tidak ada keterangan. Yang satu pertama secara jumlah, yang terperincinya tidak ada. Nah, bagi kita yang tidak tahu tentang qawaidus syara', kaidah-kaidah agama yang patut dipelajari oleh setiap muslim. Ketika dia bertanya, mana dalilnya? Disodorkanlah ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan, yang menganjurkan berzikir dengan sejumlah keutamaannya. Demikian juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dalil. Lalu sebagian kaum muslimin menganggap, ya betul ini. Ini dalilnya ada Bukhari Muslim. Padahal ada satu masalah lagi. Apanya? Kaifiyahnya, caranya. Kalau si muslim ini tahu tentang kaidah-kaidah agama, dia akan tanya, bukan itu yang saya tanyakan kepada saudara. Yang saya kalau tentang keutamaan berzikir, perintah untuk berzikir, ganjaran bagi orang-orang yang berzikir, kita tahu semuanya. Ayat Al-Quran dan hadis banyak. Yang kita tanyakan bukan itunya. Yang saya tanyakan sifat dan cara saudara dalam berzikir. Ada yang bisa jawab? Itunya. Secara terperinci. Secara terperinci. Nabi mengumpulkan sahabat di masjid, mari berzikir beramai-ramai. Kalau tidak ada, siapa yang mengajarkan kepada kita? Nah, itulah apa yang dikatakan sebagai bid'ah. Setiap orang yang mengerjakan bid'ah dan telah tegak hujjah kepada dia, ditegakkan hujjah kepada dia bahwa perbuatan itu salah, perbuatan itu bid'ah, telah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia tetap keras kepala dan tetap melangsungkan, mengerjakan bid'ahnya, maka sempurnalah dia sebagai mubtadi', ahli bid'ah. Adapun mengenai hubungan
Dengan ahlul bid'ah ada perincian yang luas sekali, diterangkan oleh para ulama satu persatunya. Ya, ini salah satu tanda dari tanda-tanda telah datang zamannya, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum zaman kita atau pada zaman kita ini. Sehingga yang terjadi apa? Hilangnya nur cahaya ilmiah dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian hilangnya pemahaman yang benar bersama pengamalan dan dakwah Islam dengan pemahaman yang benar. Hilang pemahaman yang benar terhadap ilmu Islam, terhadap pengamalan Islam, terhadap dakwah Islam, sehingga salah dalam memahami, salah dalam mengamalkan, salah dalam berdakwah. Hadis yang singkat ini maknanya dalam sekali. Inda min asyratis sa'ah ay yultamasal ilmu 'indal asagir. Juga memperingatkan kepada kita. Beliau memperingati kita. Hati-hati terhadap orang yang tidak berilmu. Tidak boleh berbicara din kecuali dia memiliki ilmu. Tanda yang kedua, orang-orang yang jahil diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Perkataan saya ini, lafaznya saya ambil dari lafaz Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan ini keras, maka hendaklah mereka menuduh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keras. An Abdullah bin Amr bin al-As qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja, yakni zatnya ilmu, dari dada-dada hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi dia mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya al-ulama, orang-orang yang memiliki ilmu. Hatta idza lam yubki aliman, sehingga apabila tidak sisa, tidak tinggal seorang pun alim. Dalam riwayat yang lain tinggal sedikit seorang yang alim itu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan mengangkat sebagai pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka yang dimaksud adalah pemuka-pemuka agama yang dikatakan sebagai orang-orang yang alim dalam agama. Juhalan, yang jahil-jahil, atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang bodoh-bodoh. Jadi lafaz jahil saya ambil dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Lalu mereka ditanya, kemudian mereka berfatwa karena telah dianggap sebagai tokoh dan ditokohkan di masyarakat sebagai tokoh agama. Tentu manusia akan bertanya kepada mereka. Lalu mereka pun karena telah ditanya, mereka berfatwa bighairi ilmin, tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain, bira'yihi, dengan ra'yu akal pikiran mereka, yang menunjukkan mereka sangat jauh dari wahyu Alkitab dan Sunnah. Dan tidak ada yang sangat jauh dari wahyu Alkitab dan Sunnah kecuali orang-orang yang juhala.
Akibatnya apa? Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu perkataan saya diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Itu diambil dari sabda Nabi yang mulia. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Fa'aftau, mereka berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Dalam riwayat yang lain dengan ra'yu mereka. Fadallu wa adallu. Bukan hanya mereka sesat, tapi menyesatkan orang lain. Karena apa? Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdekat kepada al-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jangan tinggalkan para ulama. Pada akhir zaman tinggal sedikit, bisa dihitung dengan jari al-ulama. Karena Allah akan angkat ilmu ini biqabdil ulama. Maka sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah dengan dimatikannya para ulama, hendaklah kita menuntut ilmu. Jangan malas dalam menuntut ilmu. Dan kita lihat bahwa pada akhir zaman, pada zaman ini, yang diangkat menjadi tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama, sebagian besarnya diangkat oleh manusia. Bukan karena ilmunya, tapi manusia yang tidak tahu menahu. Kan ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Lalu manusia mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin agama ketua-ketua yang juhala. Telah terjadi dan sedang terjadi. Yang ketiga, kaum muslimin mengikuti Yahudi dan Nasara dalam segala hal. Yang saya maksudkan dalam segala hal, dalam segala urusan hidup dan kehidupan mereka, dunia dan akhirat mereka. Mereka taklid dengan taklid buta kepada ahlul kitab al-Yahud wal Nasara. Timbul pertanyaan, apakah seluruh kaum muslimin? Jawabnya tidak. Dibatasi oleh hadis yang lain. Kaum muslimin yang meninggalkan perjalanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam secara ilmu, amal dan dakwah, maka dia akan mengikuti ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Akan tetapi kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mengikuti jejak atau langkah ahlul kitab al-Yahud wan Nasara. Mari kita baca hadis, salah satu dari sekian banyak hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا وفي لبد دخلوا حجر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya kamu akan mengikuti cara-cara orang-orang yang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang dob binatang yang hidup di padang pasir, bukan biawak ya, pasti kamu akan mengikutinya. Kami, yakni para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasara? Beliau menjawab, maka siapakah lagi kalau bukan mereka? Ini hadis mutawatir, dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain dari jamaah para sahabat.
Di antaranya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Perhatikan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in, hatta law salaku wa fil labdin dakhalu hujra dabbin la salaktumuh." Qul al-yahud wan nasara, qala faman? Pasti kamu akan mengikuti sunnahnya. Sunnah adalah perjalanan kehidupan orang-orang yang sebelum kamu, urusan dunia dan akhirat mereka, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia, hablum minallah, hablum minan nas, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit, dan akhirnya sampai kalau mereka masuk ke lubang bab, lubang yang sempit di pasir-pasir itu, pasti kamu akan masuk mengikutinya. Lihat pemahaman yang benar dari para sahabat, kecerdikan para sahabat, bersihnya akal pikiran mereka, sahihnya pemahaman mereka. Langsung para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tahu, al-yahud wan nasara, mereka Yahudi dan Nasara. Jawab Nabi, paman, siapa lagi kalau bukan mereka? Karena kita tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak tahu itu al-yahud wan nasara. Kita pun terjerumus ke dalamnya. Oleh karena tadi di awal saya katakan, orang yang berjalan di atas sunnah bersama perjalanan salaful ummah, dia tidak terkena, tidak masuk ke dalam hadis yang mulia ini. Hanya mereka yang jauh dari nur cahaya Alkitab dan sunnah bersama perjalanan salaful ummah, mereka masuk ke lubang bab bersama-sama al-yahud wan nasara. Dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka, keyakinannya mengikuti keyakinan ahlul kitab. Berapa banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu, tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Tanya dan tanya, dari mana? Apa Nabi kami, apa Nabi kita bersabda demikian? Apa Nabi kita perintahkan kita seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur Rasul. Wa ma atakumur Rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kamu menetapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah panggilan bagi Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan hati-hati kamu. Banyak berpuluh ayat Al-Quran. Akhirnya keyakinan kita beribadah tanpa ilmu. Sebagian yang berilmu mengutak-atik ayat Al-Quranul Karim, merubah ke kanan dan ke kiri, seperti perbuatan orang-orang Yahudi. Mengetahui kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu. Sebagian dari kita lagi beramal tanpa ilmu, seperti orang-orang Nasara. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat ahlul kitab, al-Yahud. Orang-orang Yahudi lah yang pertama kali membuat riba di permukaan bumi ini. Dan mereka juga yang pertama kali membuat bank di Italia. Kemudian timbullah bank konvensional. Dan cara muamalat kita pun cara muamalat ribawiyah, percis seperti perbuatan al-Yahud. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal,
Wa dhira'an bidra'in, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit. Makin hari makin jauh, makin cepat kita mengikuti. Tadi sejengkal, jengkal, kemudian sehasta, lebih panjang lagi, lebih cepat lagi kita mengikuti al-Yahud. Terus sampai Nabi katakan, kalau sekiranya mereka masuk ke lubang bab, pasti kamu akan ikut memasukinya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat di negeri-negeri Islam, hampir rata-rata di negeri-negeri Islam ada bank-bank konvensional yang ribawiyah. Dengan kesepakatan para ulama pada zaman ini, bank-bank itu adalah bank-bank ribawiyah, tidak syak lagi, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Dan itu cara salah satu praktek muamalat yang sangat diharamkan dalam Islam. Dengan kesepakatan seluruh ulama Islam di dunia ini pada hari ini. Para sahabat paham betul. Padahal Rasulullah SAW tidak beritahukan siapa orang sunnahnya orang yang sebelum kamu yang akan diikuti oleh kamu. La tattabi'una sunana man kanu qablakum. Tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat paham. Ini menunjukkan akal mereka bersih, pemahaman mereka pemahaman yang sahih. Mereka dibimbing oleh wahyu Alkitab, wahyu as-sunnah. Guru mereka adalah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Al-Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara. Wahai Rasulullah, apakah itu ya al-Yahud wan Nasara? Paman, percis tahu dia. Karena itu orang-orang Yahudi tidak berkutik di bawah kedua telapak kaki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Tanda yang keempat, tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah dan tampilnya para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Judul ini terambil dari makna hadis yang panjang dan diambil dari sebagian lafaznya, seperti para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Hadis yang merupakan soal jawab yang sangat besar antara Hudzaifah ibnul Yaman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejahatan. Khawatir aku akan menjumpai itu kejahatan itu akan menjumpaiku. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, dahulu kita berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada kejahatan? Jawab beliau, iya. Lalu aku bertanya lagi, apakah sudah kejahatan itu akan ada kebaikan lagi? Jawab beliau, iya. Wa fihi dakhan, dan kebaikan itu telah dicampuri dengan kekotoran, kekeruhan. Kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, dakhan adalah bid'ah. Qala, qultu, kata Hudzaifah, aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kekotoran dan kekeruhan ini? Kata beliau, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang akan datang nanti, mereka memakai sunnah bukan dengan sunnahku, mereka memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Lihat, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Kalau yang mereka pakai bukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Lawan dari sunnah apa?
bid'ah. Jadi mereka ini siapa? Ahlul bid'ah. Atau secara umum masyarakat kaum muslimin. Sehingga bercampurlah amal mereka antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan bid'ah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, ta'rifu minhum wa tunkiru. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Ada yang kau kenal dari amal mereka karena sama setuju dengan sunnah, berjalan di atas sunnah. Ada yang kau ingkari karena tidak sesuai dengan sunnah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Di antara mereka ada, di antara amal mereka ada yang kau kenal. Kenapa? Karena sunnah amalnya. Dan ada juga di antara amal mereka yang kau ingkari. Kenapa? Karena bid'ah. Berarti bercampurlah antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dalam satu peribadatan saja sekarang kaum muslim bercampur antara bid'ah dengan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah. Seorang akan salat lalu dia mengucapkan sebelum takbir lafaz niat nawaitu usolli fardhu. Ketika wudu dia ucapkan nawaitu wudu. Bercampur, wudunya sahih atau sebagian bercampur lagi dengan yang tidak sunnah. Begitulah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kejadian pada diri kita, pada keluarga dan masyarakat kita. Yang sunnah bercampur dengan yang bid'ah. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang di dalamnya ada kekotoran itu akan ada kejahatan yang lebih besar lagi? Maksudnya lebih kejahatan, akan ada kejahatan, maksudnya kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih menyeramkan lagi. Karena kejahatan itu bertingkat-tingkat. Demikian juga bid'ah itu bertingkat-tingkat, berperingkat, bermartabat. Kemudian dia menjawab, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Da'i. Du'at bentuk jamak dari da'i. Berarti mereka ini penyeru, mereka dakwah. Dakwah dengan giat sekali. Penyeru-penyeru kesesatan ini ala abwabi jahannam, kata Nabi. Mereka berada di pintu-pintu jahannam. Bahwa dakwah mereka ini adalah akan membawa manusia kepada jahannam. Paham batiniah, paham khawarij dan lain-lain, banyak sekali. Barang siapa yang mengijabahkan dakwah mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalamnya. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang, dan saya telah syarahkan, jelaskan sebagiannya di catatan kaki di kitab saya ini. Kemudian tanda yang kelima, kaum muslimin meninggalkan agamanya. Dalam hadis yang masyhur, kalau hadis Hudzaifah tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari jalan Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan lain-lain, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur sekali, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kamu berjual beli secara ina dan kamu memegang buntut-buntut sapi dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu, yakni terbenamnya, terbuainya kamu dalam urusan duniawiyah, tertipunya kamu dalam urusan duniawiyah sehingga melupakan akhirat, dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kufar untuk menguasai kamu, dan keadaan kamu ketika itu dhullan, hina, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kamu kembali kepada agama kamu. Maka kewajiban kita rujuk kepada din. Kenapa kita diperintah untuk rujuk kepada agama? Apakah kita meninggalkan Islam? Tidak. Yang kita tinggalkan adalah ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan ajaran Islam? Sunnah Rasulullah SAW. Padahal kita telah Islam, kau diperintah untuk kembali kepada Islam. Sebagaimana kita telah beriman, diperintah untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Nah, tetap dalam keimanan, memperbaiki keimanan. Hendaklah keimanan kita sesuai dengan keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah syariatkan melalui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hatta tarji'u ila dinikum, sampai kamu kembali kepada agama kamu. Maknanya kamu kembali kepada ajaran Islam
yang hakiki, yang sebenarnya, yang didakwakan, yang diajarkan, didakwakan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kembalinya? Pertama dengan ilmu, belajar. Ilmu din. Kita ambil dari mana? Dari Alkitab dan Sunnah. Atas penjelasan siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Siapa mereka? Salafun salih. Dan yang mengikuti perjalanan mereka dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi, dari orang awam sampai orang alim, yang mengikuti perjalanan mereka sampai pada hari ini dan seterusnya. Kemudian yang kedua, penerapan amaliyah diterapkan. Yang ketiga, ad-da'wah ila Allah,